Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali and welcome back again to my Ijutama channel, channel edukasi dan juga channel entertainment bersama saya Anima Pulau di Makulau Channel. Hari ini di pertemuan ke-9 kita masuk ke dalam mata kuliah sumber daya energi dan topik kita adalah bahan bakar kimia atau bioenergi. Nah, minggu lalu kita sudah bahas ya bagaimana kita mencoba untuk menggunakan energi ya untuk menghasilkan lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Bahan bakar kimia yang sudah pernah kita bahas minggu lalu atau episode yang lalu adalah fuel cell ya atau sel bahan bakar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bioenergi. Nah, di sini juga kita tetap ya, kita juga tetap mengacu kepada kepentingan kita bahwa kita menginginkan atau ingin mendapatkan suatu hal yang baik dari situ. Nah, ini kita lihat ya, bioenergi. Pengertian bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diekstrakkan dari biomasa atau energi yang terkandung dalam biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang terbuat dari tumbuhan atau hewan. Di seluruh dunia, biomas merupakan sumber energi terbesar keempat setelah batu bara, minyak, dan gas alam, dan diperkirakan sekitar 14% dari energi primer alam global dan jauh lebih tinggi di banyak negara-negara berkembang. Nah, mengapa sih kita perlu menggunakan biomasa sebagai sumber energi? Karena apa? Minyak merupakan sumber daya yang langka ya, seperti yang kita ketahui ya. Negara menjadi lebih tergantung daripada impor minyak, yaitu minyak dari negara-negara lain juga semakin meningkat. Juga kita ketahui bahwa efek rumah kaca ya atau pengurangan emisi karbon CO2 itu juga sedang kita usahakan. Lalu biomasa juga dapat menyediakan sebagian besar dari pasokan energi. Kita lihat manfaat dan tantangannya ya. Manfaat dan tantangan dari bioenergi ini adalah satu, keberlanjutan, yaitu sumber energi bersih dan terbarukan. Kemudian ketersediaannya. Ketersediaannya itu kita terkait dengan pengembangan bioenergi ya, dapat meningkatkan akses terhadap energi di daerah dan juga pedesaan. Termasuk juga pemanfaatan fleksibilitas karena bioenergi dapat memberikan daya panas dan juga transportasi. Bioenergi juga dapat berkontribusi ya untuk diversifikasi energi, bauran energi, dan juga ada berbagai bahan baku untuk bioenergi, dan juga semua negara dapat bergantung pada beberapa sumber di dalam negeri. Jadi kita bisa memproduksi energi ini sendiri di dalam negeri kita. Nah, ini juga kita lihat karena mitigasi perubahan cuaca ya saat ini ya, bioenergi juga dapat dikatakan signifikan untuk mengurangi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Diversifikasi mata pencarian pedesaan di sektor energi dan penggunaan jasa energi yang tersedia memanfaatkan fasilitas pengembangan pedesaan dan juga pengurangan degradasi lahan khususnya melalui penanaman bahan bakar bioenergi yang abadi. Sehingga apa, kita mendapatkan apa ya, selama ini kalau misalnya energi uh, kita membabat lahan, kalau bioenergi bisa kita membuat lahan baru yang bersifat baik. Nah, di sini kita lihat ya, ini merupakan pertumbuhan penduduk dan konsumsi energi, di mana kita lihat ya, semakin lama kalau yang merah populasi ya, lalu pemakaian energinya untuk yang hijau ini ya, semakin banyak populasinya maka semakin tinggi ya konsumsi dari energi. Nah, kita lihat juga saat ini kebutuhan batu bara sangat tinggi sekali. Ini sumber dari Penelitian Aspek Lingkungan, bahwa mulai dari tahun 2005 yang tadinya 22,6 juta ton, saat ini telah berkembang dengan sangat pesat ya penggunaan atau kebutuhan batu bara. Namun, dapat Anda lihat bahwa batu bara saat ini semakin lama juga semakin menipis, makanya kita harus menggunakan energi baru ya. Kemudian kita lihat juga, ini ada emisi dari CO2, SO2, NO2, dan PM ya. Dilihat dalam kalau CO2 kita bisa lihat mulai dari tahun 2005 sampai 2025 yang nanti kita lihat banyak sekali ya peningkatannya. Emisi logam juga sangat banyak sekali mulai dari arsen dan lain-lain. Nah, ini kita lihat nih. Karena semakin mengkhawatirkannya, maka program dekarbonisasi ini sedang digalakkan. Di mana bagaimana caranya agar kita dapat menurunkan ya, mohon maaf, dapat menurunkan pemakaian dari dekarbonisasi tersebut ya, atau pemakaian atau pengeluaran karbon yang dikeluarkan oleh manusia.
ya. Nanti kita belajar di apa ya? Ilmu lingkungan atau teknik lingkungan. Nanti kita akan belajar, saya akan ajarkan kepada bagaimana menghitung karbon ya yang kita keluarkan sendiri. Nah, dimulai dari Kyoto Protocol hingga saat ini ya, perkembangannya bahwa semakin lama renewable energy ini semakin kita tingkatkan ya. Kita lihat renewable energy contribute to 12.2% of installed capacity mix in 2019 ya. Jadi renewable energy semakin lama kita inginkan semakin meningkat ya. Diharapkan nanti ya di tahun 2050 electricity ya jadi become the center of energy ya, pembawa dari ketenaga listrikan merupakan center energi, pembawa center energi. Dan kita lihat konsumsinya bahkan akan diharapkan 86% nanti konsumsi listrik dihasilkan dari renewable power. Ini sumber dari IRENA, PLN dan juga SDM tahun 2020. Kemudian ya sektor energi, bauran energi, kita lihat ya pada zaman dulu ya, pada beberapa tahun yang lalu pemerintah ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan program PLTU dengan bahan bakar batu bara. Namun saat ini semakin lama kita semakin merevisi. Nah, kita lihat ya, kita semakin lama semakin merevisi, yaitu dengan Green Energy Planning. Ini saya dapatkan dari PLN terbaru tahun 2021, di mana Green Energy Planning terlihat dari RUPTL 2019 sampai 2028. Ini kita lihat ya, saya akan laser point sini. Kita lihat total EBT-nya yang tadinya diharapkan 29% ya di sini ya, diharapkan akan bertumbuh ya di draft RUPTL yang diperbaharui tahun 2021 ini akan meningkatkan EBT sehingga 51%. Kalau kita lihat yang tadi ya, ini untuk pembangkitnya atau menggunakan batu bara itu sekitar 52%. Di RUPTL 2019 ini ya, PLTU dengan batu baranya itu sekitar dikurangi sekitar 48%. Dan untuk RUPTL yang terbaru di tahun 2021 ini kita lihat bahwa pengurangan PLTU batu bara itu hingga 34% dan juga peningkatan EBT-nya itu diharapkan hingga 51,6% sehingga kita mendapatkan green energy. Nah, sekarang kita lihat biofuel. Biofuel ada dua di sini yang kita akan lihat ya. Yang pertama adalah biodiesel dan juga bioetanol. Nah, bioetanol kita lihat C2H5OH. Etanol itu merupakan salah satu bahan yang baik untuk pembakaran ya, dan juga memiliki oktan yang tinggi. Namun jika penyimpanannya jelek, maka etanol akan menyerap uap air ya yang tinggi dan bisa membuat mobil jadi susah hidup. Jadi ya harus teknologinya harus bagus ya. Nah, kita lihat apa sih bioetanol itu? Ya, etanol itu berasal dari bahan-bahan pertanian ya, bentuknya bisa cair, jernih, baunya sangat kuat, larut dalam bensin, nilai oktan tinggi. Di sini kita lihat ya, dari di sini di sini nanti kita lihat ya bagaimana produksi dari bioetanol. Nah, ini lebih jelasnya. Bioetanol dapat diproduksi dengan 3 cara ya. Dari gula, dari pati, dari selulosa. Ya, kalau misalnya dari gula bisa langsung dijadikan etanol, atau dari pati dijadikan gula etanol, dan selulosa atau hemiselulosa itu dijadikan gula dan dijadikan etanol. Nah, konversi langsung dari gula pada umumnya ya menggunakan molasses atau limbah pemurnian gula ya. Produk etanol ini tidak dalam skala besar. Reaksi utamanya adalah fermentasi ya. Seperti lihat di sini gula atau glukosa ya akhirnya difermentasikan menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, etanol dari padi atau karbohidrat bisa dilihat bahan bakunya ada. Kalau misalnya kita tahu ya, karbohidrat itu juga sumber energi, bukan hanya untuk barang saja atau untuk kendaraan, tapi untuk tubuh kita sendiri juga ya. Jenisnya adalah ubi kayu, ubi jalar, ada jagung, ada juga tetes ya, tetes ya, bahasa Jawa itu. Oke, bahan bakunya, konsumsinya misalnya kita lihat dari beberapa jenis bahan itu ada misalnya 1000 kg. Kandungan gulanya ya kita lihat kandungannya dari ubi kayu ya, ubi jalar, jagung, sagu dan juga tetes itu paling besar adalah ini ya. Kemudian jumlah hasil konversi energinya pun pasti paling besar ini. Nah, perbandingan bahan baku dan bioetanol seperti ini bisa kita lihat.
ya. Nah, ini kita lihat peralatan pengolahan bioetanol dari bahan bakar ubi kayu misalnya. Yang pertama pastinya ya di smashing dulu, artinya kita dicacah dulu, dipotong-potong ya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam hidrolisis unit ya. Setelah itu dimasukkan dalam mesin fermentasi, setelah itu dimasukkan ke dalam distillation unit, baru didehidrasikan ya, dihilangkan kadar airnya. Kemudian ya, kita lihat satu-satu nih, crusher. Nah, ini crusher fungsinya untuk menghancurkan ya, menghancurkan singkong ya, sama menghancurkan nih, siapa saja yang kurang ajar ya. Nah, crusher ini adalah fungsi menghancurkan ya. Jadi kita lihat dari ada outlet, ini kampus kita juga ada nih crushernya ya. Kita lihat ya. Nanti mesin dieselnya digunakan untuk menggerakkan atau untuk menggerakkan crushernya, lalu nanti dimasukkan ke dalam sini ubinya, dan nanti ketika sudah dihancurkan maka akan keluar melalui outlet di sini ya. Berikut ada unit hidrolisis. Unit hidrolisis suhu prosesnya sekitar 90 sampai 130 derajat Celcius. Kelengkapannya pasti ada pemanas, kontrol suhu otomatis, dan juga pengaduk. Di dinding juga dibuat berlapis ya, bahan kimia tambahannya ada enzim alfa amilase, ada glukosa amilase, dan di sini juga saya mengharapkan Anda untuk melakukan presensi dengan caranya, kalau untuk NIM yang ganjil, belakangnya ganjil, silahkan kelas spasi nama spasi NIM. Kemudian untuk NIM yang genap adalah NIM-nya dulu, baru nama, baru kelas. Nah, kemudian ya saya akan berikan lagi. Nah, kita akan lihat lagi mesh cooler ya. Mesh coolernya itu kita lihat ya, ada nih mesinnya ya. Untuk yang satu di sini ada inlet atau air pendingin. Kemudian di sini adalah pipa-pipa ya, atau heat exchanger. Kemudian nomor 3 ini adalah outlet air pendinginnya nih nantinya. Kemudian 4 merupakan pompa sirkulasi ya, yang terhubungkan dengan nanti ada cerobongnya di sini ya. Ya. Terusnya ada keran bahan dan nanti ada di sini. Kemudian ini yang kelima, ini merupakan saluran bahan menuju mesh coolernya. Kemudian di sini ya, yang di atas ini ya, ini merupakan saluran bahan untuk menuju pemasakan. Ya, lalu ada tangki. Nah, tangki pemasaknya nih, nomor 7 ini merupakan tangki pengukur tekanan atau keran pengaman, dan nomor 8 ada dinamo pengaduk. Ini yang 9 nih pengaduk di sini nih. Ya kan? Jadi pengaduk, lalu nomor 10-nya ini adalah pipa penukar panas ya, heat exchanger. Nomor 11-nya ini ada keran kembali ya. Lalu nomor 12-nya ya, yang ini nih, ini adalah tungku ya, cerobong ya, terus yang 13 ya, di nomor 13 di sini, aduh mohon maaf, yang 13 ini ada tempat bahan bakarnya ya, dan 14 ini adalah pintu pembersih pipa heat exchanger. Nanti kalau memang mau dibersihkan bisa dibersihkan dari sini. Ini merupakan pintu pemasukan bahan bakar ya, dimasukkan ke sini, dan ini adalah abunya nanti ya, jadi ini ada burnernya, dibakarnya di situ ya. Lalu fermentor atau fermentasi. Nah, fermentor tadi ya, fermentor merupakan wadah di mana proses pengubahan gula menjadi alkohol dengan bantuan yeast atau ragi ya. Proses fermentasi harus berlangsung dalam kondisi steril dan suhunya sekitar 32 derajat Celcius. Bisa kita lihat nih ya, pengaduknya tadi di sini ya. Dilihat bagaimana pembuatannya sehingga difermentasikan. Nah, teknologi fermentasi kan bisa kita kenal waktu dulu SMP atau SMA ya. Siapa yang pernah suruh buat tape ya, nggak, tape dengan bantuan ragi. Nah, juga dalam pembuatan tape itu, jika Anda membuat tape itu juga ada magicnya. Magicnya adalah harus bersih ya, kalau nggak bersih nggak bakal jadi. Yang kedua, suasana hati juga harus bagus ya. Kalau misalnya suasana hati nggak bagus, hasil juga nggak manis, itu kata guru saya sih. Tapi ya nanti kita akan coba ya, tapi pada dasarnya sih seperti itu. Jadi suasana hatinya harus bagus sehingga hasilnya akan bagus. Sebenarnya nggak cuma buat tape saja sih seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga suasananya harus juga dalam keadaan good mood ya. Berikutnya ya, destilator. Destilator ini berfungsi untuk memisahkan etanol dan air berdasarkan perbedaan titik didih untuk mendapatkan tingkatan kemurnian etanol yang tinggi untuk memenuhi standar ya, bahan akar ya. Destilasi dilakukan secara bertingkat.
Nah, skemanya destilasi dari steam boiler masuk ke kolom beer, lalu masuk ke kolom rectifier, langsung dimasukkan ke preheater. Ini nanti akan melakukan siklusnya kembali, lalu masuk ke kondensor, nanti akan menghasilkan etanol. Nah, ini penampangnya juga ya, dalam destilasi ya. Terus di sini juga ada beberapa contoh ya bagaimana program itu bisa berlangsung. Kita lihat ada hot gas, nah ini ada liquid, hot gas, cooler gas masuk di sini ya. Prosesnya ini ya seperti ini. Ya, bisa kita lihat nanti ketika dia sudah ada liquid masuk ke sini ya kan, lalu nanti ada menguap, nanti airnya juga akan menjebak seperti tadi ya. Ada hot gas masuk keluar sini, nanti akan masuk di sini liquid dan lain-lain dan begitunya. Ini merupakan teknik drown corner ya. Ini penampakannya seperti ini. Ya. Nah, kita lihat keseimbangan massa produksi bioetanol ya. Dari cassava atau singkong, misalnya 50 ton singkong ya atau 14 ton starch ya dimasukkan ya menjadi material mentah atau raw material. Lalu kita enzimnya diamilasikan dan melalui proses hidrolisis ya dengan temperatur 90 derajat Celcius, lalu difermentasikan untuk mendapatkan gulanya ya. Lalu kemudian itu dijadikan bioetanol, didistilasikan kembali menjadi bioetanol, mendapatkan bioetanol sekitar 95%, kok tadi 10% ya, setelah distilasi. Lalu kita dehidrasikan ya, kita keringkan hingga kita mendapatkan sekitar 99,5%. Nah, tadi ya bioetanol. Sekarang kita lihat biodiesel. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alternatif untuk mesin diesel. Keuntungannya yaitu dapat diperbarui, tidak beracun dan biodegradable atau jauh lebih mudah terurai oleh mikroorganisme dibandingkan minyak mineral, dan juga dapat digunakan secara langsung ya untuk mesin diesel tanpa memerlukan modifikasi ya. Kemudian memiliki efek pelumas tinggi sehingga mesin menjadi awet. Nah, kita lihat nih prosesnya ya. Prosesnya biasanya diambil bahan-bahannya diambil dari bioproduknya ya. Biasanya sih dilihat nih, diambil dari kacang-kacangan, biji-bijian atau virgin plant oil ya, atau dari bahan sisa waste vegetable oil ya, dimasukkan ke dalam katalisator ya, dimasukkan ke dalam katalisator ya. Kemudian proses produksi ini dengan menggunakan alkalin hidrolisis ya, dengan pakai metanol KOH ya. Nanti di sini akan akan mendapatkan reaksi pemisahan ya antara glycerol group ya dari apa sih tulisannya, saya nggak baca, triglycerida oil ya, dan ini nanti akan di washing. Setelah di washing ya, nanti kita mendapatkan biodiesel. Gimana prosesnya? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, ini merupakan reaksi dari transesterifikasi, di mana dari triglycerida ya ditambahkan alkohol, ada prosesnya, reaksi kimianya dari katalis, jadi mendapatkan ester dan juga gliserol. Nah, pre-treatment pertama ya, treatmentnya seperti apa? Pre-treatment yaitu minyak dengan kandungan FA tinggi ya. FA tinggi itu memicu pembentukan sabun, dan sabun menyulitkan proses separasi. Jadi minyak FA tinggi di treatment dulu ya. Keberadaan FA dengan nilai asam itu kurang dari 1,5 itu dapat diabaikan. Kemudian solusinya adalah kita menggunakan saponifikasi ya, dengan reaksi kimia seperti ini ya. Lalu ada esterifikasi ya, dari free fatty acid ditambah ROH atau simply alkohol, maka dapat menjadikan ini. Oke, kadar air minyak harus kurang dari 1%. Keberadaan air akan menimbulkan sabun dan meningkatkan FAA, harus dievaporasi. Oke, berikutnya proses secara konvensional ya. 20% metanol dicampur dengan katalis di sini ya. KOH 3,5 gram atau 3,5 gram per liter minyak menghasilkan metoksida ya, atau zat berbahaya nih, jangan sampai terkena kulit ataupun terhirup ya. Lalu kemudian minyak yang telah dicampurkan dalam treatment tersebut dicampurkan dengan metoksida pada suhu 58 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius selama 60 menit sehingga kondisinya kedap udara, sehingga nanti metanol itu tidak menguap. Nah,
Hasil dari transesterifikasi tadi diendapkan selama 8 jam untuk memisahkan ester nih, lihat, untuk memisahkan ester dan juga gliserin. Reaksi transesterifikasi ini yang tidak sempurna nanti akan mengakibatkan masa adanya zat antara yaitu digliserida dan juga monogliserida. Ya, zat ini dapat menyebabkan kualitas biodiesel rendah dan emulsinya ya selama pencucian. Ya, lalu ada proses tadi emulsifikasi. Lalu ester yang dihasilkan masih mengandung kontaminasi, ada sisa katalis, sabun dan lain-lain sehingga harus dicuci kembali. Ya, metode pencucian. Nah, gimana caranya? Prinsip dasarnya sih yaitu mengkontakkan biodiesel dengan air tapi secara hati-hati. Untuk mengkontakkan secara hati-hati ada 3 proses. Ada pencucian gelembung, pencucian kabut, dan juga pencucian pengadukan. Proses pencucian yang terlalu bergolak akan monogliserida dan gliserida akan membentuk emulsi atau dia nanti akan menjadikan padat ya. Nah, caranya yang pertama tahapannya ya, ini pencucian dengan gelembung. Bisa kita lihat di gambar. Lama pencuciannya itu sekitar 8 jam, lalu diendapkan sekitar 1 jam dan pengulangan minimal 3 kali. Pencucian selesai ketika pH air itu sama dengan 7 ya. Dimana udara nih keluar ya, udara ke atas membawa air dan mengambil sabun dan kontaminasi lainnya. Ketika gelembung sampai di atas dan pecah, maka air akan turun dan membawa lebih banyak kontaminan. Nah, ini dia ada keunggulannya. Kalau keunggulannya adalah murah, bahan mudah didapat, proses tidak memerlukan perhatian atau bisa ditinggal, ya. Nah, ada kelemahannya. Kelemahannya itu untuk wadah yang terlalu kecil, pengaduk terlalu kuat, itu nanti akan menimbulkan emulsifikasi, ya, karena adanya sabun dan Mg dan Dg akibat reaksi yang tidak sempurna. Catatan, Mg dan DGD itu larut dalam biodiesel, tidak ikut tercuci dan dapat mengakibatkan korosi, sehingga dapat mengakibatkan penyumbatan injektor. Lalu ada oksidasi. Ya, oksidasi nanti akan melahirkan polimerisasi. Ya, oksidasi memecah ikatan ganda minyak tak jenuh sehingga nanti membentuk proses hidroperoksida dan juga polimer. Sementara oksidasi itu juga mengakibatkan hidroperoksida yang menyerang elastomers seperti karetnya. Oke. Yang kedua, pencucian dikabutkan, ya, dikabutkan kayak diasapkan, kayak gitulah, ya, nggak konek pesawat tuh ada kabut-kabut yang keluarkan. Nah, prosesnya ini pengadukannya lebih sedikit di sini, ya, dibandingkan dengan gelembung tadi, ya. Emulsifikasi ini dapat dicegah, ya, emulsifikasi dapat dicegah, memerlukan peralatan yang lebih rumit. Nah, pencucian ini dapat digabungkan pencucian gelembung dan juga air. Nah, yang ketiga adalah pencucian pengaduk. Prosesnya diaduk selama 5 menit, diendapkan selama 1 jam, pemisahan antara air dan biodiesel. Ini juga nanti akan dilakukan pengulangan dari pencucian. Kemudian setelah itu dikeringkan. Nah, tadi kita bilang kan dikeringkan, tujuannya adalah untuk menurunkan kadar air ya sampai 0,05%. Metodenya bisa pakai pengering biasa, pakai pengering vakum, bisa pakai pemanasan pada biodiesel yang dikabutkan. Ya, baiklah. Itu dia ya, bioenergi yang sudah kita bahas. Saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan jangan lupa tadi presensinya seperti sesuai dengan apa yang saya instruksikan kepada Anda semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Maklo dari Institut Teknologi PLN Jakarta, mengajar untuk sumber daya energi. Sampai jumpa.